Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena penyertaannya kita masih boleh dikumpulkan saat ini di gedung gereja, dan juga bagi jemaat yang menyaksikan program Kusapa ini, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Saat ini kita akan mengikuti materi yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh yang kekasih Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Dan sebelum kita masuk pada materi, kita akan buka dengan doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa di sorga, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Anugerah dan kasih-Mu Tuhan senantiasa bersama-sama dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Bahkan ya Bapa di sorga, kami pelayan khusus Jemaat Gemim Betania Tilentingkulo boleh bersama-sama di gedung gereja ini. Kami hendak mau bersama-sama dalam satu program Kusapa, kunjungan, sharing, dan pengembalaan. Biarlah Engkau memberkati kami semua, berkati juga bagi jemaat yang menyaksikan program ini. Biar lewat program ini ya Tuhan, kami boleh termotivasi, kami boleh pakai untuk kami menjalankan setiap program pelayanan yang akan kami lakukan dimanapun kami pergi dan berada. Berkati bagi hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini untuk boleh menjadi pemateri kami, Bapak Pendeta Andrio Awi STH. Biar Tuhan berikan Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai dia. Berikanlah dia hikmat dan pengetahuan yang benar tentang maksud daripada firman-Mu, sehingga Bapa di sorga dia mampu untuk boleh memberitakan ini Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Inilah kehidupan kami yang berseru kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka Kusapa ini, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang merupakan materi kita pada saat ini dalam kitab Galatia 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-18, dan akan dibacakan oleh Bapak Penatua Gayus Tabau. Bacaan Alkitab Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayat ke-18. Perikop saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu,
selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-hurufnya, huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, dan saat ini kita akan masuk dalam pembahasan yang nantinya akan dibahas oleh Bapak Pendeta Andrio Awi STH tentang makna dan eksegese dan tema dan implikasi juga. Dipersilakan. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Hal pertama dan penting bahwa perikop yang menjadi pokok pembahasan kita saat ini memang bersangkut paut dengan hal kesetiaan kita dan komitmen kita untuk melaksanakan perintah Tuhan. Tema kita berjudul Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Itu terambil dalam perikop pertama pembacaan Alkitab kita dalam surat kepada jemaat Galatia pasal 6 ayat 9. Nah, saudara-saudara, janganlah artinya tidak boleh. Ini perintah larangan. Ya. Sesuatu yang tidak boleh sama sekali dilakukan. Janganlah. Jemu, apalagi jemu-jemu, artinya sesuatu yang membosankan. Orang yang sudah dalam keadaan jemu itu artinya sudah kehilangan minat, kehilangan semangat. Dalam konteks ini kehilangan semangat, kehilangan minat untuk berbuat baik. Ya. Berbuat baik dalam konteks bacaan kita adalah
Setiap orang itu harus hidup saling membantu, saling menanggung beban. Berbuat baik di sini tidak hanya menyangkut untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Bahkan ketika kita melakukan itu untuk orang lain, malah dia akan berdampak kebaikan yang lebih besar bagi diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, kehidupan kita dewasa ini memang memperlihatkan kenyataan-kenyataan orang yang berbuat baik, orang melakukan kebenaran, malah dia difitnah, dikriminalisasi, disingkirkan, digusur. Orang jujur itu sering digusur oleh dunia ini. Hal-hal seperti itu masih nyata di sekitar kita, bahkan di depan mata kita. Walaupun seringkali kita tidak berdaya untuk melakukan sesuatu terkait dengan kejadian-kejadian seperti itu. Malah seringkali orang Kristen dihadapkan pada kondisi dilematis. Melakukan sesuatu yang benar, jujur dan adil, bisa malah mengakibatkan kerugian besar bagi diri kita. Tetapi melakukan apa yang tidak benar sangat mungkin menguntungkan, tetapi bertentangan dengan iman. Berarti memberontak melawan kehendak Tuhan. Karena itu menurut saya, dan saya kira kita bisa pahami bahwa hal berbuat baik ini sangat berat, susah, tidak gampang. Namun tema kita yang diambil dari ayat 9 itu mau menegaskan jangan jemu. Jangan sampai kita tidak berbuat baik dalam keadaan apapun. Nah, saudara-saudara, itulah kiranya tentang tema ini. Mengapa dipilih? Karena kondisi kita memang masih memperlihatkan tidak sedikit orang yang kehilangan minat, kehilangan semangat untuk berbuat baik. Tidak tertutup kemungkinan juga sekalipun dia pelayan, pelsus, dalam hal ini guru agama, pendeta, penatua, diaken, so berusaha baking itu bagus, melakukan kebaikan tapi tidak ditanggapi, malah susu dibalas dengan tubah. Orang kasih yang bergizi dibalas dengan racun. Nah, inilah yang membuat orang kehilangan semangat, kehilangan minat untuk berbuat baik. Tapi tema ini kiranya boleh memberi angin segar bagi kita bahwa ini perintah, ini larangan yang tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh jemu, tidak boleh kehilangan semangat, kehilangan minat untuk berbuat baik. Nah, perikop pembacaan kita memang dalam konteks sebelumnya Paulus berbicara tentang hidup menurut daging dan hidup menurut roh.
Karena itu pada bagian pasal 6 ini sebenarnya Paulus lebih memberikan petunjuk praktis, hal yang konkret yang bisa dilakukan oleh jemaat terkait hidup dalam roh, hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Ya. Perbuatan daging menurut Paulus sangat nyata, tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Itu dalam Galatia 5. Nah, saudara-saudara, karena itu terkait dengan nasihat supaya jemaat hidup dalam roh dan menghasilkan buah-buah roh, tapi Paulus tidak mengabaikan juga bahwa di tengah-tengah persekutuan jemaat itu bisa saja ada orang melakukan kesalahan. Nah, karena itu dia memulai kalimatnya dengan kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, nah, maka inilah yang mau ditegaskan Paulus. Ada tanggung jawab dari mereka yang disebut orang-orang yang hidup secara rohani untuk memimpin orang yang melakukan pelanggaran itu dalam bentuk apapun, apakah sengaja atau tidak sengaja, memimpin orang itu kembali ke jalan yang benar. Di sini Paulus menegaskan kamu yang rohani. Siapa yang dimaksudkan yang rohani ini? Yaitu orang-orang yang hidup menurut roh Allah. Dan Paulus menunjuk hal ini bukan kepada semua orang yang jemaat yang ada di Galatia, tapi sangat mungkin menunjuk kepada orang-orang tertentu yang memiliki karakter hidup menurut roh, yaitu roh Allah. Harus, wajib memimpin orang tersebut untuk kembali ke jalan yang benar, untuk menyadari pelanggarannya, untuk menyadari kesalahannya. Nah, karena itu sudah disinggung orang yang hidup menurut roh, itulah disebut orang rohani. Dan mereka memiliki kewajiban, keharusan untuk memimpin orang-orang yang kalaupun kedapatan melakukan satu pelanggaran, kembalikan dia ke jalan yang benar. Bagaimana mengembalikan dia ke jalan yang benar? Yaitu dengan menggunakan roh lemah lembut. Salah satu buah roh adalah kelemah lembutan. Jangan anggap lemah lembut itu sebuah kelemahan, tapi lemah lembut itu bagian dari buah roh. Kita boleh sedikit tengok-tengok dari pasal 5 ayat 16 dan atau ayat 22 itu. Tetapi dalam rangka kita memimpin dia ke jalan yang benar, kita juga harus menjaga diri menurut Paulus. Orang yang rohani ini juga harus menjaga supaya jangan kena pencobaan. Artinya apa? Supaya jangan sampai justru orang yang melakukan kesalahan yang kita pimpin itu kemudian kita melakukan juga
kejahatan atau kesalahan atau pelanggaran yang sama seperti yang dia lakukan. Perbuatan baik yang berikut yang disoroti oleh Paulus adalah bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saling membantu itu adalah bertolong-tolongan menanggung beban. Kalau ada saudara kita, sesama jemaat kita yang sedang berbeban berat, maka kita juga berkewajiban untuk menanggungnya, sehingga dia tidak merasa sendiri. Beban yang berat itu akan menjadi ringan kalau ada yang turut memikul atau menanggung. Hal bertolong-tolongan inilah merupakan juga prinsip kehidupan orang percaya. Karena dengan demikian telah memenuhi hukum Kristus. Sebagaimana Kristus menanggung beban-beban dosa kita, maka demikianlah juga hukum kasih itu, kasih Allah kepada kita dinyatakan dalam Yesus Kristus, itu juga harus kita berlakukan. Mereka yang disebut kamu yang hidup rohani. Dalam hal memberi pertolongan itu, Paulus mengingatkan, jangan sampai di antara persekutuan itu ada orang-orang yang menganggap dia lebih berarti, dia lebih penting, dia yang lebih berperan, dia yang paling dibutuhkan, merasa diri lebih penting dari orang lain. Itulah yang ditegaskan dalam ayat 3. Sebab kalau orang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini sudah menyangkut tentang kehidupan persekutuan gereja, supaya jangan ada yang merasa lebih tinggi, lebih penting, lebih berharga, lebih terhormat satu terhadap yang lain. Malah sebaliknya, ini juga memberi petunjuk supaya orang-orang yang disebut rohani ini harus memiliki kesadaran yang jujur, merendahkan diri dalam memberi pertolongan, dalam membantu orang lain. Artinya jangan sampai ada yang menyombongkan diri. Oh, kita lebih banyak ada tolong pada dia. Seperti itu yang dimaksudkan oleh Paulus. Karena itu Paulus melanjutkan agar supaya pertolongan kita itu betul-betul secara rohani, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau orang perbuatan itu sudah baik, jangan bandingkan dengan orang lain. Gitu. Karena setiap orang, sebagaimana ditegaskan dalam ayat 5, akan memikul tanggungannya sendiri. Ini menyangkut pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Nah, terkait dengan hal tolong-menolong ini atau bertolong-tolongan, Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang menerima pengajaran firman untuk juga memperlihatkan kebaikan-kebaikan, yaitu membagi segala sesuatu yang ada padanya
dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Banyak penafsir menyebut di sini dalam segala hal, baik bersifat materi tapi juga bersifat rohani. Ya. Orang-orang yang mendapatkan pengajaran atau teguran lalu kemudian menyadari kesalahannya harus berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan pengajaran atau yang telah memberikan pimpinan atau tuntunan. Nah, itu bagian pertama dari perikop pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6. Pada ayat 7 sampai ayat yang ke-10 bagian ini sebenarnya bicara tentang upaya Paulus memberi motivasi kepada orang-orang Kristen, terutama mereka yang rohani, yang hidup menurut roh Allah, atau yang memiliki buah-buah roh. Ya. Paulus memulai dengan jangan sesat, jangan tertipu, maksudnya. Sebab rupanya Paulus juga melihat di tengah-tengah kehidupan ini ada begitu banyak yang terlihat baik, tetapi sesungguhnya cuma prong, cuma dibuat-buat. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini ada kan yang menolong, membantu, tapi dalam rangka kepentingannya juga kan? Begitu. Tidak dalam rangka panggilan iman. Karena itu penting Paulus menggunakan rumus tabur tuai ini. Rumus tabur tuai ini tidak bisa menipu. Kan? Istilahnya begitu. Tidak bisa ditutupi. Karena hukum tabur tuai ini yang berperan di situ adalah Tuhan. Gitu. Bab apa yang kita tabur itulah juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup kekal. Tapi kalau kita menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Karena daging ini pasti binasa. Itulah kematian. Tapi sekali lagi, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Itulah sebabnya penting buah-buah roh itu yang memimpin kita. Maka terkait dengan berbuat baik itulah, ketika kita memang memiliki prinsip untuk menabur dalam roh, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena waktu akan datang kita akan menuai apa yang kita tabur. Tapi kalau kita tidak menjadi lemah, jadi jangan bosan-bosan, jangan kehilangan semangat, jangan kehilangan minat untuk berbuat baik, jangan menyerah. Karena satu saat ada kepastian kita akan menuai. Karena itu selama kita masih bisa melakukannya, selama masih ada kesempatan bagi kita, dapat kita artikan selama masih kita sanggup untuk melakukannya, maka marilah kita berbuat baik kepada semua orang.
Semua orang Paulus garis bawahi. Tapi juga Paulus ternyata tidak menyepelekan kebersamaan sebagai orang-orang beriman. Maka disebutkan di sini kepada kawan-kawan kita seiman. Harus diprioritaskan. Ya. Walaupun ada prioritas, tidak boleh mengabaikan yang lain. Ya. Karena itu dimulai dengan pertama kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itulah bagian kedua daripada ayat 1 sampai ayat 10 itu. Paulus memberi motivasi pada pembaca untuk tak jemu-jemu, untuk jangan jemu-jemu berbuat baik. Pada perikop kedua ayat 11 sampai ayat 18 itu memang bicara tentang beberapa peringatan Paulus disertai dengan salam berkat. Ini merupakan kebiasaan Paulus. Tapi ada sesuatu yang unik. Melalui ayat 11 di sini Paulus menulis begini, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Pada bagian ini para penafsir lebih sependapat untuk mengatakan bahwa ayat 11 sampai 18 ini memang ditulis oleh Paulus sendiri. Ditulis dengan huruf-huruf besar. Nah, untuk sebelumnya biasa Paulus itu menggunakan juru tulis. Paulus mendikte, ada yang menuliskan surat-suratnya. Siapa yang biasa dijadikan juru tulis Paulus? Orang buka Roma 16. Ya, Roma 16 menjelaskan siapa sebenarnya juru tulis dari seluruh surat-surat Paulus. Ayat 22. Roma 16 ayat 22. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Baru kemudian ayat 23, salam kepada pembaca Alkitab tadi. Penatua Gaius. Jadi Tertius inilah juru tulis dari Paulus. Paulus mendikte, kemudian Tertius menulis. Tetapi untuk ayat 11 sampai ayat 18 Galatia pasal 6 ini, para penafsir sependapat karena memang ini ditulis dalam huruf-huruf besar, Paulus ingin menegaskan hal yang sangat penting untuk jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kedudukan Paulus sangat diragukan sebagai seorang rasul di jemaat Galatia. Karena itu melalui surat Galatia ini dia menegaskan kembali bahwa dia rasul yang benar. Bahkan pengajarannya adalah yang paling benar. Nah, di tengah-tengah jemaat saat itu sedang ada guru-guru palsu, yaitu mereka yang berusaha memaksa untuk menerapkan hukum Taurat dalam persekutuan jemaat. Itu sangat jelas disampaikan oleh Paulus, yaitu mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat.
hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah, di sini juga sudah terlihat Paulus mulai menyerang oknum-oknum tertentu, terutama mereka yang masih berpegang kepada hukum Taurat, yang berusaha memaksa, menekan jemaat supaya harus disunat. Tapi menurut Paulus ternyata tindakan orang-orang ini adalah tindakan kemunafikan untuk menghindari diri dari resiko memikul salib Kristus, yaitu resiko dianiaya. Mereka tidak mau menderita. Dan Paulus sangat terang-terangan menyudutkan orang-orang ini, bahwa mereka justru yang memaksakan untuk disunat ini, mereka sendiri tidak memelihara hukum Taurat secara utuh. Karena itu mereka sebenarnya cuma melakukan itu supaya mereka dapat bermegah terhadap keadaan orang-orang yang memberi dirinya disunat, bermegah secara lahiriah, ya. Merasa diri bangga karena ada orang-orang di luar Yahudi yang mau disunat. Nah, ayat 11 sampai ayat 13 itu merupakan serangan atau teguran keras Paulus kepada tokoh-tokoh guru palsu ini, yang sangat mungkin mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang masih berpegang pada hukum Taurat, walaupun mereka tidak secara sempurna melaksanakannya. Nah, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16 itu Paulus mengemukakan lagi komitmen imannya, ya. Menegaskan kembali tentang keyakinan imannya, bahwa dirinya tidak pernah mau bermegah atas hal-hal yang bersifat lahiriah. Paulus hanya mau bermegah, berbangga dalam salib Kristus. Sebab menurut Paulus, dirinya telah disalibkan bagi dunia ini, dan dunia ini telah disalibkan untuk dia, ya. Karena dengan kata lain, bagi Paulus dunia ini tidak berarti lagi bagi dia dibandingkan dengan Kristus. Salib Kristus jauh lebih mulia daripada dunia ini. Karena itu Paulus menggunakan kata-kata yang agak unik di sini, mau menegaskan bahwa dunia telah tersalib baginya dan dia telah tersalib bagi dunia ini. Karena itu hal-hal yang bersifat lahiriah termasuk sunat itu tidak ada artinya lagi. Yang lebih berarti adalah hidup sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru, hidup secara rohani, hidup yang menghasilkan buah-buah roh, sebagaimana penjelasan pasal 5 ayat 22 itu. Nah, ayat 17 Paulus juga mengingatkan, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Nah, dalam hal ini Paulus menegaskan bahwa jemaat Galatia sebenarnya sedang menyusahkan Paulus ketika mereka tidak percaya lagi kepada
kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Mereka terpesona dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah itu. Dan karena itu mereka telah menyusahkan, membebani Paulus. Karena itu dia ingatkan, jangan lagi ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada dirinya sudah ada tanda-tanda tentang penderitaan Kristus. Ya. Saudara-saudara, ini menyangkut seorang budak itu biasanya diberi tanda bahwa dia kepunyaan ini. Ada peneng dang, toh? Nah, ini juga yang mau dimaksudkan oleh Paulus. Budak pada zaman itu memang ada yang memang diambil besi, dipanaskan, kemudian sama dengan pasapi dan kalau di peternakan supaya nyenak mau hilang, ada DP tanda begitu. Nah, tapi yang dimaksudkan Paulus di sini adalah tanda-tanda tentang tubuh Kristus itu. Nah, maksudnya tanda-tanda milik Yesus itu adalah luka-luka secara fisik yang dia alami dalam penganiayaan ketika dia di penjara dan lain sebagainya. Dalam hal ini Paulus sebenarnya mau menyindir kepada mereka guru-guru palsu itu, mereka yang pengecut itu. Mereka hanya mau berbangga secara lahiriah, tetapi menghindari salib Kristus, tidak mau menderita, tidak mau mengalami penganiayaan, tidak mau menanggung risiko dari kehidupan mereka secara rohani. Ya. Nah, saudara-saudara, menurut Paulus dalam ayat 16, semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Patokan ini artinya orang bilang patokan. Patokan itu dalam bahasa Yunani kanon. Itu ukuran yang sebenarnya. Seorang tukang kayu itu memiliki tongkat atau meter yang memang tepat ukurannya. Artinya Paulus mengatakan orang yang memberi dirinya dipimpin oleh prinsip iman seperti ini akan ada dalam berkat-berkat Tuhan. Walaupun di sini bersifat turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Akan selalu dinaungi dalam doa seperti ini. Ada rahmat Allah atau kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi juga damai sejahtera di sini adalah damai yang penuh atas mereka dan atas Israel, ya, milik Allah. Yang dimaksudkan Israel milik Allah ini adalah gereja, persekutuan orang-orang percaya di Galatia. Dan Paulus menutup ayat 18, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Memang ada unik juga di sini sebenarnya, hal kecil yang biasanya ditulis, apalagi ini ditulis tangan oleh Paulus, huruf besar-besar dia tulis, mulai ayat 11 sampai 18. Biasanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan Roh Kudus, kan? Tapi di sini dia hanya menyebut kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bukan menyertai saudara-saudara, tapi menyertai roh kamu.
Dan ini merupakan indikasi kuat bahwa Paulus memang sangat menekankan hidup menurut roh. Yang Paulus mau soroti supaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus itu menyertai roh jemaat, roh gereja. Ya. Bukan hanya menyertai kita secara fisik. Ya. Nah, saya kira ini penjelasan dari teks Alkitab bacaan kita. Dan karena itu saudara-saudara, marilah sebagai gereja Tuhan kita adalah orang-orang yang hidup rohani. Dan lebih spesifik lagi sebenarnya menurut bacaan ini, orang-orang tertentu itu adalah para pelayan khusus bagi kita zaman ini. Nah, untuk jangan jemu-jemu berbuat baik. Seperti halnya hukum tabur tuai. Kita harus terus menabur, walaupun tanah itu kurang subur, walaupun mungkin tanah itu sering kering, kerontang, gersang. Tapi selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, lakukanlah itu. Biar mungkin orang so berkali-kali bilang, Mar, rupanya nak ada telinga, rupanya nak ada perasaan. Tapi kita tidak boleh menyerah. Ketika kita menyerah, maka kita juga telah turut merusak diri kita sendiri. Waktu kebaikan tidak ada lagi pada kita. Tapi kalau orang terus berusaha, karena itu menjadi pelayan, jangan menyerah. Salah-salah mau bilang biar anjing menggonggong, jalan terus. Baking itu bagus. Itu. Memang dilematis, memang berat. Ya. Tapi jangan pasti-pasti. Ya. Karena hukum tabur tuai itu juga diaminkan oleh Paulus. Tapi kalau orang menabur dengan air mata, akan menuai dengan apa? Mazmur bilang, akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau cuma menabur dengan keringat, menuai sakit belakang. Tapi kalau menabur dengan tangis, air mata, dari ketulusan, dari kejujuran hati kan, dari kerelaan yang sungguh, itulah yang rohani. Maka ada saatnya orang menuai dengan sorak-sorai. Itu saja yang dapat kami sampaikan dan bisa kita kembangkan dengan referensi MTPJ. Ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh orang diskusi. Terima kasih atas kesempatan. Ini mungkin bukan bentuk pertanyaan. Sebagai orang beriman, apalagi orang sebagai pelayan khusus, sebagaimana disampaikan tadi, ketika orang melihat orang melakukan kesalahan, pelanggaran atau dosa, maka orang hendaknya menuntun mereka ke jalan yang benar, menegur mereka untuk tidak melakukan kesalahan. Tetapi banyak kali terjadi, kadang orang enggan untuk menegur apabila
apalagi yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang berpengaruh, adalah pejabat, atau mungkin mereka yang so tahu firman. Jadi kadang orang sebagai manusia enggan untuk menegurnya. Namun firman Tuhan tadi, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang beriman untuk menegur mereka dengan lemah lembut. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan. Pak Pendeta, kami hanya ingin lebih mengerti lagi tentang Galatia 6 ayat 1, terutama ayat 1b. Jadi harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Diaken. Masih ada minat kan? Masih ada kemauan, masih ada semangat untuk, dan itulah maksud Paulus ya? Artinya dengan cara lemah lembut. Lemah lembut itu juga memang sangat bersangkut paut dengan sabar. Tunggu waktu kan. Kalaupun dia masih di situ, mungkin orang merasa bagaimana mau tegur, nanti di waktu yang lain. Tapi jangan kehilangan semangat itu. Tapi sambil menjaga diri juga, jangan sampai tak jangki dengan apa dia bikin, no? Itu. Nah, ini sudah menyangkut juga dengan pertanyaan kedua, kan, tentang ayat. Jadi lemah lembut itu artinya jangan dengan kasar atau terburu-buru atau sembrono, ya? Tapi itu yang mengajarkan orang memilih momentum, memilih waktu, kesempatan yang tepat. Betul? Tapi kalau memang di depan mata kita itu dia lakukan, kalau kita memang dalam roh yang benar, terkadang spontanitas, nak betul itu. Kadang-kadang kita juga pernah lakukan itu, walaupun tanpa sengaja. Apa kita sudah bilang begitu keras pada dia? Spontan kita lagi tiba-tiba keluar. Ya mungkin orang kan pernah alami begitu, ya. Nah, kita bilang iya, kita tidak ada salah ini. Mungkin terlalu cepat, terlalu menyinggung, jadi. Tuh. Karena bertentangan dengan apa yang kita pakai sebagai patokan. Tuh. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Cuma kalau orang dengar, tahu atau dapat sumber-sumber tentang hal itu, bikinlah semacam konseling, percakapan, kunjungi, bicara dulu yang lain, jangan semua langsung ke situ, kan? Cari cara bagaimana, barulah ketika dia mulai ada rasa saling percaya, baru kenapa kita ada dengar begini? Tuh. Baik dengar dari siapa? Tuh. Semua melibatkan orang lain, tambah dosa ini. Ya, jelaskan bahwa kita cuma mau konfirmasi apa betul, tuh. Begitu. Lalu terangkanlah ini tugas tanggung jawab kita sebagai pelayan yang menuntun, memimpin orang supaya berada di jalan yang benar. Soal dia menolak diterima ataupun mungkin dibalik serangannya, ya itu perkara Tuhan. Nah, terkadang orang menderita karena itu. Tapi jangan jemu. Bahkan jangan jemu-jemu. Jangan sekali-kali kita kehilangan semangat ataupun
berkurang orang peminat untuk tetap memberi pertolongan. Biar dia lain kali minta berterima kasih, biar dia lain kali keterlibatan dalam pelayanan itu sangat minim. Berkali-kali dapat diakonia, marnak tergerak mau hadir di kolom, mau hadir di ibadah, tetap orang berbuat baik. Iya. Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, dunia ini semua orang bisa melakukan itu. Tapi orang Kristen diminta lebih dari Tuhan. Kita harus lebih dari dunia ini kan? Kita harus lebih dari sekedar pemenang. Artinya kita dituntut lebih. Jangan cuma biasa-biasa saja, harus luar biasa. Kan? Jadi jangan jemu. Kadang-kadang malah ada tuh penatua atau dia yakin, aduh saya coret jo dia. Jangan kesian. Orang seperti itulah yang dipakai Tuhan untuk supaya kita betul-betul berperan sebagai orang yang memimpin dalam hal rohani. Jangan membenci, jangan balas dia kelakuan dengan ini terus serta jangke. So pasti ini orang ini orang mulai jatuh ke dalam pencobaan. Jaga orang pediri, orang pejati diri, identitas harus terawat, harus murni. Bawa juga dalam doa, kalau karena ini kan milik Tuhan nih pelayanan ini bukan orang punya, orang ini cuma alat. Jadi jangan paksa, termasuk itu lemah lembut jangan paksa. Paulus sendiri tidak pernah menggunakan kata-kata dibilang bersifat perintah. Keberhasilan seorang pelayan itu tidak diukur dengan apa yang kita perbuat. Karena itu orang harus rendah hati seperti Paulus bilang di sini toh. Harus menguji pekerjaannya sendiri. Harus memeriksa apakah sebetul tapi berbuat. Kalau orang serasa sebetul, banggalah itu. Jangan itu dibandingkan dengan perbuatan orang lain. Kita kok lebih betul dari dia baking. Ini orang semua menghakimi dan mulai masuk dalam pencobaan itu. Karena di dalam Kristus kita sebenarnya tidak berarti apa-apa. Karena itu jangan pernah menganggap kita berarti. Paulus bilang, kita menganggap diri kita berarti padahal kita tidak berarti sama sekali. Jadi jangan merasa yang kita buat pantas, paling hebat nih sebagai pelayan. Karena itulah tanggung jawab kita. Pemerintah juga itu ketika mereka melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi rakyat, orang tidak perlu terima kasih karena itu dia kewajiban. Iya. Dia dipilih, orang ditunjuk, diangkat untuk melakukan kebaikan, Orang petugas orang melaksanakan buat apa orang puji? Orang ada kesegaji orang untuk itu mau puji le. Semua jadi makam puji orang. Begitu. Biarlah orang akan mendapatkan apresiasi dari Tuhan. Tapi itu puji-puji itu lain kali cuma penjilat yang melakukan itu. Kadang-kadang kita geram dengar itu begitu. Minta maaf karena lain kali bukan dari itu, karena lain kali rasa geli. Gitu. Apalagi mau puji pendeta, sudah jenjang puji pendeta. Karena kalau dia bikin itu bagus, itu memang sudah kewajiban, itu karunia Tuhan. Tapi tetap dukung, topang dia dalam doa supaya dia melakukan hal yang sama terus. Dan inilah juga dalam doa itu kita saling bertolong-tolongan, meringankan beban, menanggung beban istilahnya. Jadi kalau orang sebagai tugas aparat pemerintah ataupun sebagai pelayan, ketika kita melakukan sesuatu yang
mendatangkan apresiasi, jangan jadi termakan pujian itu, karena itu memang terempe kewajiban. Tidak salah orang menerima pujian atau mendengar ada pujian. Tapi kalaupun memberi pujian, kalau boleh yang memang betul-betul jujur, yang memang dari hati torang, bukan untuk maksud-maksud lain. Itu. Nah, saya kira kita bisa refleksikan hal itu sampai sejauh itu tentang tak jemu-jemu berbuat baik ini, kan? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena itulah patokan, prinsip kekristenan kita. Saya kira ini sudah menyambung dengan pertanyaan dari Bapak Penatua Jeffrey, kan? Tentang penegasan kembali arti pasal ayat memimpin yang rohani wajib, harus, ya, kecuali kita tidak lagi menganggap kita sebagai yang rohani, ya. Tapi tafsiran bagian ayat ini memang menegaskan yang dimaksud dengan yang rohani itu adalah orang-orang tertentu yang hidup menurut roh Allah, yang selalu dituntun oleh roh Allah. Dan itu bisa kita implikasikan sebagai kitalah ini sebagai pelayan-pelayan khusus di gereja Tuhan, di Israel milik Allah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Segala pujian syukur, hormat, sembah kita panjatkan kepada Tuhan yang memberikan kita waktu kesempatan untuk bersama-sama dalam kegiatan Kusapa pada saat ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta Andreo Maxrio Awi STH yang boleh membagi berkat lewat kegiatan saat ini. Tuhan memberkati. Demikian juga bagi kita semua pelayan khusus dan jemaat, biarlah mendapat berkat lewat firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena kasih dan anugerah-Mu, kami bersama di saat ini boleh belajar firman. Biarlah Tuhan memberkati firman yang boleh disampaikan oleh Bapak Pendeta Andreo Maxrio Awi STH. Kami boleh lakukan, jawantahkan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Firman ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi akan mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, pelayanan kami, maupun juga dalam kehidupan kami semua sehari-hari. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam tugas tanggung jawab pelayanannya di Jemaat Kami Betania Teling Tingkulu, bahkan di mana Tuhan berkenan dia bertugas melayani Tuhan, bahkan juga melayani keluarganya. Terpujilah Engkau Allah kami, karena sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.